Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Ahmad Zaki Maharomi. Saya siswa dari Mandua Kudus, kelas 12-13 dari absen 1. Dan di sini saya bersama Ustadz Muhammad Bayu Agrianto Al-Hafidh. Ustadz Bayu sendiri adalah Ustadz yang ada di MTSN Negeri 1 Kota Semarang. Dan adanya saya di sini akan mewawancari Ustadz Bayu terkait tentang tema etika bergaul dan orang yang lebih tua dan teman sebaya. Apakah Ustadz bersedia? Insya Allah bersedia. Oke, jadi Ustadz saya akan bertanya tentang etika bergaul dan orang yang lebih tua dan teman sebaya. Ya, siap. Pertanyaan yang pertama, menurut Ustadz, apa arti penting menghormati orang yang lebih tua dalam kehidupan sehari-hari? Arti terkait menghormati orang yang lebih tua dalam sehari-hari itu sangat penting bagi kita, apalagi kita hidup di Jawa. Artinya namanya adab sopan santun itu lebih diterapkan oleh orang-orang Jawa seperti kita. Dalam hadis juga dijelaskan bahwasannya ridho Allah ridho walidain, ya, ridhonya Allah tergantung ridho kedua orang tua kita sebagai anak, kita sebagai yang lebih kecil harus menghormati terhadap orang tua agar kita diridhoi dalam perjalanan kita dalam kehidupan kita. Wa sakhatullah fi sakhatil walidain, dan kemuliaan Allah itu adalah ada pada letak kemuliaan orang tua kepada orang tua kita. Kalau orang tua kita, kalau Allah murka kepada kita, maka orang tua kita itu murka kepada kita. Maka itu kita jangan macam-macam terhadap orang yang lebih tua. Bagaimana kita bisa mencari keridhaan orang yang lebih tua daripada kita, itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara untuk menunjukkan sikap sopan santun kepada guru atau orang tua di sekolah dan di rumah menurut Ustaz? Ya, cara menunjukkan sikap yang sopan santun, akhlak terpuji di sekolah kepada guru, kepada orang yang lebih tua daripada kita itu sangat bervariasi. Bagaimana cara kita menunjukkannya? Ketika kita ada ustadz yang lewat, kita sebenarnya 3S, senyum, salam, dan sapa itu sangat penting, ya. Terus kita apabila kita disuruh oleh orang lebih tua seperti guru, orang tua kita, apapun itu kita harus mengertinya. Asalkan itu tidak menyimpang dari agama, keluar dari hukum syar'i, itu nggak apa-apa. Kita sebagai anak, kita sebagai murid harus memiliki sopan santun adab kepada orang yang lebih tua. Banyak sekali kita bisa menunjukkan sikap-sikap itu, yang penting kita tahu caranya. Jangan sampai kita membuat orang lebih tua, membuat guru kita itu sampai nangis, sampai sedih terhadap perlakuan yang kita berikan kepada orang lebih tua. Untuk pertanyaan ketiga, menurut Ustadz, apa bedanya cara bergaul dengan orang yang lebih tua dan teman sebaya? Nah, itu sangat berbeda tentunya. Orang lebih tua itu lebih suka kalau ada anaknya atau ada muridnya yang sopan santun, yang mana akhlaknya itu ditunjukkan kepada kita, terutama dalam adab, ya. Kalau dikasih tahu apa itu harus nurut, dinasihati harus nurut. Nah, kalau kepada teman sebaya kita berbicara pun itu bisa los-losan saja, bisa seperti teman sebaya sewajarnya lah. Kalau sama orang yang tua itu sebisa mungkin kita harus menggunakan bahasa yang bagus, terutama bahasa kromo. Kalau kita itu sebagai orang Jawa, kalau nggak bisa bahasa kromo, maka kita tunjukkan dengan bahasa Indonesia yang sopan dan yang santun, ya. Jangan sampai kita menunjukkan bahasa-bahasa yang seenaknya sendiri kepada orang yang lebih tua, berbeda dengan orang yang teman sebaya seperti itu. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, mengapa menjaga ucapan dan sikap itu penting dalam pergaulan, terutama di zaman ini di media sosial sekarang? Menjaga sikap, menjaga apa tadi? Ucapan dan penting dalam pergaulan. Ya, menjaga sikap, menjaga ucapan itu sangat penting dalam pergaulan, apalagi dalam dunia sosial media. Karena itu kalau kita tidak bisa menjaga sikap, tidak bisa menjaga ucapan, maka apa yang dilakukan oleh netizen, maka orang-orang netizen itu akan sangat membenci kita apabila kita salah dalam berucap, kita salah dalam bersikap.
Maka dari itu kita sebisa mungkin harus menjaga ucapan kita, menjaga adab kita, sikap kita dimanapun tempatnya berada, karena orang itu kelihatan mulia itu tergantung sifat kita, tergantung ucapan kita, tergantung sikap kita. Kalau kita tidak menjaga, maka kemuliaan itu akan hancur, dan yang ada hanyalah kesirnaan orang tersebut, maka akan hancur kalau diri seorang apabila tidak bisa menjaga sikap dan ucapannya, seperti itu. Baik, terima kasih banyak buat Ustaz Bayu telah menjawab pertanyaan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.